Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 nomor 27 dengan materi gerak melingkar. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu bagi yang mau persiapan OSN atau sebagai pendalaman mata pelajaran fisika di materi gerak melingkar. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 untuk materi gerak melingkar nomor 27 ya. Soalnya sebagai berikut. Terdapat sistem roda rantai yang tak slip yang terdiri dari 3 buah roda dengan radius RA 2 cm, RB 4 cm, dan RC 3 cm. Diketahui pusat roda B dan roda C dapat bergerak bebas. Sedangkan roda A tidak. Masing-masing roda memiliki kecepatan sudut rotasi omega A sama dengan 8 radian per second, omega B 10 radian per second, dan omega C 6 radian per second. Kecepatan sudut revolusi relatif antara roda A, roda B, dan roda C adalah berapa radian per second. Jadi ini gambarnya ada 3 roda A, B, dan C ya. Roda A tetap, roda B dia bisa bergerak bebas pusat massanya, sehingga berarti dia bisa bergerak translasi dan sekaligus rotasi ya. Oke, mari kita bahas. Baik, sekarang kita akan menganalisis ya. Saya gambarkan dulu roda A dan roda B yang dihubungkan dengan sabuk atau rantai ya. Jadi AB ini adalah sabuknya, titik A dan titik B ini adalah titik singgung antara sabuk dengan roda A. Kalau ini adalah antara sabuk dengan roda B ya. Dan kita tahu bahwa roda A itu berputar dengan kecepatan sudut omega A terhadap pusatnya, dan roda B juga berputar terhadap pusat B. Tapi pusat massa dari roda B ini bisa bergerak bebas ya, tidak seperti roda A. Pusat roda A dia diam. Jadi pusat massa roda B ini berputar terhadap pusat massa roda A ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini adalah pergerakan pusat massanya ya. Nah, misalkan berputar seperti ini ke arah jarum jamnya, kita sebut sebagai omega 1. Dan kita tahu bahwa kecepatan tangensial di titik A ini tinggal omega A kali dengan RA ya. Kita tuliskan terlebih dahulu, VA sama dengan omega A kali RA. Nah, kita akan melihat besaran yang lainnya ya. Untuk itu saya buat dulu garis bantu, ini adalah jari-jari ya. Tentu saja tegak lurus dengan garis singgung. Ini juga jari-jari atau diameter, tegak lurus juga ya. Nah, kita hubungan pusat massa roda A dan roda B ini. Jadi ini adalah jari-jari untuk pusat massa roda B yang berevolusi terhadap pusat massa roda A ya. Nah, untuk itu kita misalkan saja jari-jarinya RB ya, R besar, B besar ya. Dan kita tarik garis bantu di sini. Ini adalah garis yang sejajar dengan garis AB ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada sudut yang dibentuk untuk ini garis hubung pusat massa ya dengan garis bantu ini ya. Kita sebut theta. Oke, jadi pusat massa dari roda B itu bergerak seperti ini ya. Dia ada kecepatan tangensialnya. Pusat massa roda B ya, yaitu VCMB saya sebut, yang tidak lain adalah omega 1 dikali dengan RB sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sudut ya. Ini kan theta ya. Ini 90. Ini 90 kurang theta, ini 90, berarti sudut ini kan kecil ini ya theta ya, kan ini 180 derajat. Jadi 1 theta. Nah, jadi nanti kita bisa melihat bahwa partikel di sini di titik B ini dia berotasi atau ya terhadap pusat massa roda B dan juga berevolusi terhadap pusat massa roda A. Jadi nanti partikel di titik B ini kan gabungan geraknya antara V CMB dan omega B RB. Omega RB itu adalah efek rotasi dari roda B di titik ini ya. Oke, kita tuliskan jadi VB tadi kan di sini adalah ke arah sini ya, singgung ya, yaitu omega B kali RB kurang dengan komponen ini. Ini adalah
VCMB. VCMB-nya sendiri adalah omega 1 kali RB ya. Dikali dengan sin theta, kan ini di depan. Jadi inilah kecepatan partikel B. Nah, kita tahu bahwa untuk hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk seperti ini, kecepatan linear sama ya. Jadi nanti kecepatan partikel di sini dengan di sini pasti sama. Jadi VA sama dengan VB. VA-nya kita isi omega A kali RA, sementara VB-nya kita isi yang ini, omega B RB dikurang omega 1 RB kali sin theta ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah selisih jarak dari ini ke sini kan RB, dari sini ke sini RA. Jadi ini adalah RB min RA. Nanti kita butuhkan untuk mengganti nilai sin theta ini. Kita ganti langsung. Jadi omega A RA sama dengan omega BRB dikurang omega 1 RB kali, nah ini sin theta kan di depan dibagi sisi miring ya, itu RB min RA dibagi dengan RB-nya sendiri ya ini. Ini kita bisa coret nih RB-RB-nya. Dan kita bisa mendapatkan bentuk omega 1 ya. Berarti ini pindah ke ruas kiri ya. Omega BRB dikurang dengan omega A RA terus dibagi dengan ini ya, yaitu RB min RA, kan ini RB-nya sudah dicoret ya. R kecil B dikurangi R kecil A, yaitu ini. Inilah rumus omega 1. Jadi inilah kecepatan rotasi dari pusat massa dari roda B terhadap titik ini ya, pusat massa dari roda A ya. Jadi kita bisa cari dulu mungkin ya. Omega B-nya 10, RB-nya 4, omega A-nya 8, RA-nya 2, RB-nya 4, RA-nya 2. 40 kurangi 16, 24 dibagi 2. Jadi sama dengan 12, satuannya radian per second. Inilah kecepatan sudut pusat massa roda B terhadap titik ini. Untuk roda C, kecepatan sudutnya sama dengan ini ya, karena analisisnya sama. Jadi saya tulis saja omega 2 sama dengan omega CRC ya. Omega CRC ini mirip sama ini, dikurangi dengan omega ARA dibagi dengan RC min RA. Jadi kalau kita isi angkanya, omega C 6, RC-nya 3, omega A-nya 8, dan RA-nya 2. Dibagi dengan RC dikurang RA. RC-nya 3, RA-nya 2 ya. 18 dikurangi 16 dibagi 1, yaitu sama dengan 2 ya. Jadilah kecepatan pusat massa roda C terhadap titik pusat ini. Jadi di sini lebih cepat ya. Kalau ditanya kecepatan sudut revolusi relatif ya. Jadi dibandingkan terhadap salah satunya antara roda B dan C, di sini karena omega B-nya lebih besar, jadi nanti kita kurangi aja ini terhadap ini ya. Jadi omega 1 relatif terhadap 2 itu omega 1 min omega 2. 12 kurangi 2 sama dengan 10 ya. Jadi kecepatan revolusi sudut relatifnya adalah 10 radian per second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2021 nomor 27 ini. Nantikan terus ya video pembahasan lainnya masih dalam seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan, serta nyalakan notifikasi untuk video-video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.